Kita tahu bahwa kemiskinan masih menjadi momok persoalan yang dialami sejumlah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Apalagi kalau kita lihat setelah pandemi COVID-19, angka kemiskinan sempat naik, Pak. Bagaimana Anda melihat kondisi tingkat kemiskinan terkini di tanah air? Ya, kemiskinan ini kan secara global sudah menjadi komitmen. Makanya di dalam SDGs dia menjadi goal nomor satu, tujuannya adalah untuk menurunkan kemiskinan. Di Indonesia kita adopsi SDGs dan di dalam perencanaan juga kemiskinan menjadi salah satu tujuan besar RPJMN. Jadi kita melihat kemiskinan itu hal yang sangat penting dan dalam prakteknya kita menerjemahkan ke dalam dua, yaitu dengan kemiskinan absolut dan kemiskinan ekstrim ya. Dan kita sebenarnya kalau dari capaian ya, Indonesia cukup bagus karena kita tahu kan tren kemiskinan selalu menurun. Baik dilihat dari kemiskinan yang head count maupun kemiskinan ekstrim. Memang pandemi itu seperti membalikkan semuanya. Jadi tadinya turun menjadi lebih tinggi lagi dan tentu karena masalah-masalah ekonomi. Tidak hanya masalah ekonomi, banyak sekali hal-hal yang karena pandemi kemudian kemajuannya itu seolah terpotong gitu ya. Tapi kita tetap konsisten dan di dalam RPJMN 2024 punya target kemiskinan, SDGs tahun 2030 juga kita punya target-target kemiskinan. Jadi ini menjadi salah satu tolok ukur baik secara ekonomi makro maupun secara individu. Jadi satu keluarga akan bisa hidup apabila dia keluar dari garis kemiskinan. Jadi kita tetap konsisten untuk mencapai target-target kemiskinan itu. Kalau kita lihat secara tren, sebetulnya tingkat tren kemiskinan tanah air semakin menurun, tapi di satu sisi Pak, tren ketimpangan ini justru mengalami kenaikan. Nah ini sebetulnya ada apa Pak dan apa yang bisa kita cermati dari kondisi ini? Ya ini kemiskinan dan ketimpangan harus satu set sebagai indikator ya. Jadi kemiskinan menurun dan keadilan meningkat. Nah keadilan itu ditunjukkan dengan Gini rasio tadi, jadi adalah ketimpangan. Karena kalau kita hanya melihat kemiskinan, kemiskinan angka-angka rata-rata nasional gitu ya. Jadi kita mengagregasi seluruh penduduk dalam tingkat kemiskinan. Tetapi penduduk itu ada yang kemiskinannya jauh lebih dalam gitu ya. Ada yang agak 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 bagus ya dalam konteks garis. Kemudian antar wilayah juga demikian. Jadi kemiskinan nasional itu merata-ratakan seluruh wilayah gitu sebagai contoh ya. Nah, tapi kalau Gini rasio ini kan menunjukkan perbedaan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Jadi kalau dia meningkat, sebenarnya interpretasinya macam-macam ya. Ada beberapa interpretasi kalau meningkat yang jelas itu adalah perbedaan antara yang kaya dan yang miskin itu semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi. Jadi itu menjadi concern kita. Kalau misalnya kemiskinan turun semakin merata, itu berarti kemiskinan turun, Gini rasio semakin baik. Itu yang kita hindari. Jadi tidak menutup kemungkinan Gini rasio ya. Ini kan Gini rasio tadi pertanyaannya. Gini rasio atau ketimpangan secara umum? Oke. Jadi kalau Gini rasio dan ketimpangan, kalau Gini rasio berkaitan dengan ekonomi ya. Kalau Gini rasio semakin bagus, itu menunjukkan pemerataan kita makin bagus. Karena gini, kadang-kadang pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh golongan tertentu. Dan kalau dirata-ratakan tuh naik pertumbuhan ekonomi. Tetapi tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ketika itulah terjadi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, sehingga gapnya meningkat. Dalam konteks itu, pertumbuhan ekonomi belum tentu bagus, gitu, karena secara total naik, tapi yang menikmati hanya golongan tertentu. Nah, kalau dengan kemiskinan secara umum ya kemiskinan menurut semakin bagus. Nah, ketimpangan ini sebenarnya terjadi biasa antar wilayah gitu ya, itu ketimpangan antar kalau kemiskinan bisa antar wilayah. Dan tentu daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tingkat pengangguran yang kecil, biasanya juga tingkat kemiskinannya juga kecil gitu. Tapi apa Pak upaya yang sejauh ini dilakukan Hmm. untuk mengatasi gap tersebut? Kemiskinan itu masalah yang kompleks ya. Jadi tidak ada satu program langsung menurunkan kemiskinan karena masalahnya banyak sekali. Sehingga sebenarnya pada dasarnya menurunkan kemiskinan itu melalui tiga hal. Satu adalah mengurangi beban pendapatan. Keluarga miskin gitu kita bantu supaya beban pengeluarannya itu berkurang. Contohnya bantuan langsung tunai ya, kemudian PKH, subsidi listrik, ya,
Ada juga yang bersifat kontributori. Kontributori artinya penduduk itu juga berkontribusi. Contohnya jaminan kesehatan nasional. Itu bantuan dari pemerintah, tetapi juga masyarakat berkontribusi. Nah, ini juga salah satu cara untuk supaya masyarakat mampu mengakses pelayanan-pelayanan tadi. Ada JKN ya, kalau yang miskin dan hampir miskin kita dengan kartu PBI, ada PIP kuliah dan segala macam, itu banyak sekali. Lalu yang kedua adalah memberdayakan ekonomi. Itu adalah meningkatkan pendapatan. Jadi yang kedua ini lebih bersifat aktif supaya masyarakat mampu menghasilkan pendapatannya. Ini caranya juga banyak, misalnya dengan kredit UMKM, kredit KUR gitu ya. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan. Tujuannya adalah supaya masyarakat mampu untuk meningkatkan pendapatannya, termasuk pelatihan wirausaha. Nah, yang ketiga, ini yang jarang terlihat nyata, dirasakan sebagai penanggulangan kemiskinan, tapi dampaknya sangat luas, yaitu pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Artinya lingkungannya, environment-nya itu dibangun sehingga masyarakat bisa lepas dari kemiskinan. Nah, kita kan tahu ada yang istilah kemiskinan multidimensi. Jadi kemiskinan yang tidak diukur dengan uang, tapi yang diukur dengan deprivasi, kekurangan. Contoh, anak yang kurang gizi, itu sebenarnya adalah menggambarkan kemiskinan. Anak yang kurang akses air minum dan sanitasi, itu menggambarkan kemiskinan terhadap akses. Yang pada umumnya dialami kelompok miskin. Jadi dengan membantu menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan pendapatan, dan yang terakhir adalah lingkungannya dibangun supaya masyarakat punya akses terhadap pelayanan dasar. Itu inti sebenarnya 3 dari upaya penanggulangan kemiskinan. Dan itu diwujudkan dalam program-program yang banyak, seperti tadi ya BLT, KIP, kemudian JKN, kredit, kemudian yang infrastruktur kita banyak sekali, itu membangun infrastruktur puskesmas, pendidikan, itu keseluruhan adalah merupakan bagian dari penurunan kemiskinan. Dan saya kira kita cukup bagus ya, karena itu terlihat nih, indikator kemiskinan kita menurun, ya kesehatan kita membaik, pendidikan meningkat, walaupun memang ada cek pada saat pandemi. Tapi secara umum tren kita cukup baik. Ya. Kalau tadi Anda katakan tren kemiskinan kita cukup membaik gitu Pak. Tapi di satu sisi kalau kita lihat dari segi data kemiskinan kita masih menggunakan indikator yang lama. Sementara indikator yang baru dari World Bank, Bank Dunia, ini dikatakan data untuk individunya ini lebih meningkat Pak untuk kategori miskin. Sehingga ada potensi sekitar 13 juta warga Indonesia jika menggunakan indikator World Bank ini Pak yang justru jatuh ke tingkat miskin Pak. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang indikator yang lama sudah tidak relevan lagi nih Pak? Sebenarnya indikator itu secara harfiah kan tagging ya, tanda ya, yang diberikan kepada seorang kamu miskin atau tidak gitu ya. Dan bagaimana kita memberikan tanda tergantung dari kriteria yang kita gunakan. Nah sekarang isu itu sedang dibahas di dalam pemerintahan kita untuk indikator-indikator kemiskinan termasuk tadi batas pendapatan yang di Indonesia dihitung dari batas pengeluaran gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kita kan sudah mulai masuk negara upper middle income country. Jadi sebenarnya kebutuhan kita sebagai negara maju menengah ya, itu meningkat. Contohnya gini, orang Indonesia miskin, sama-sama orang dari Australia miskin. Sama-sama miskin, tetapi tingkat pendapatannya berbeda karena standarnya berbeda. Jadi kalau kita sudah mulai masuk ke negara yang lebih maju, tentu kebutuhannya berbeda. Dulu misalnya leisure atau pariwisata, kemudian mungkin komunikasi, misalnya pulsa ya itu ya, bandwidth, itu dulu mungkin bukan satu kriteria, tapi dengan ekonominya semakin maju dan kondisi berubah kita harus menyesuaikan. Dan itu sekarang yang akan sedang dibahas. Dan kenapa tidak mudah langsung? Karena itu kan terkait dengan kontinuitas data. Jadi bagaimana kita menjaga data itu supaya terus nyambung, karena kita tidak bisa membedakan kalau data itu berubah-ubah. Tapi begitu kita tetapkan berubah, kita gunakan itu gitu ya. Ini yang sedang diskusikan. Yang kedua adalah sumber datanya. Jadi kan cara menghitungnya itu ketika berubah, implikasinya adalah bagaimana kita mencari data-data tadi. Sekarang sedang diskusikan tuh apakah ada komoditi yang ditambahkan di bucket list namanya itu ya, ada berapa kriteria kita tambahkan di situ, kemudian dampaknya terhadap
kemiskinan di daerah apakah fluktuasi atau tidak, ini secara statistik ya. Secara statistik sedang dikaji dan saya kira itu satu usulan yang bagus menurut saya ya, pribadi, bahwa ke depan cermin kemiskinan sekarang mungkin tidak menggambarkan kemiskinan sebelumnya. Orang kebutuhannya sudah semakin banyak kan gitu ya. Kalau sekarang kan 1,9 dolar ya. Untuk 1,9 dolar dengan kondisi seperti ini mungkin sudah harus menyesuaikan. Makanya World Bank punya standar yang lain yang di atasnya, ada dua tingkatan yang di atasnya gitu ya. Itu yang sedang kita kaji Dengan juga. pembahasan saat ini Pak, kira-kira kapan nih bisa diimplementasikan? Sebenarnya secara ideal sangat bagus apabila bisa diimplementasikan dengan masa RPJMN, pembangunan 5 tahun ya. Itu sangat bagus karena kan kita punya dasar tahun sekarang diukur 5 tahun lagi. Jadi sangat bagus. Sekarang di Bappenas sedang ada pembicaraan itu, tentu dengan Badan Pusat Statistik ya. Kemudian juga dengan teman-teman dari TNP 2K dan Bappenas untuk membicarakan angka-angka ini dan kapan itu akan diterapkan. Mudah-mudahan kalau kita bisa selesai dengan kesimpulan dengan cepat itu bisa kita terapkan. Tapi sekali lagi itu nanti tergantung dari kajian, kemudian diskusi antar KL dan dampaknya apa gitu ya. Karena itu akan digunakan indikator itu secara masif, secara keseluruhan, nasional. Sejauh ini Pak, dalam waktu dekat apa saja nih Pak terobosan-terobosan yang akan dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dan juga ketimpangan selain dari bantuan sosial yang digelontorkan? Apakah memang terkait dengan program makan gratis ini bisa menjadi salah satu jawaban nih Pak untuk mengatasi tingkat kemiskinan di tanah air? Kemiskinan itu kan sangat kompleks tadi ya. Jadi memang pendekatannya sangat banyak. Kita attack-nya itu dari berbagai fronts gitu ya. Salah satu yang sebenarnya menyebabkan kemiskinan itu karena kualitas sumber daya kan. Kualitas sumber daya, kita tahu anak yang kekurangan gizi, ibu yang kekurangan gizi melahirkan anak yang kekurangan gizi, pada akhirnya pada masa dewasa dia tidak maksimal potensi yang disebut dengan human capital, indeks modal manusia. Jadi kemampuan dia, skillnya untuk berkompetisi itu nggak mampu. Nah kalau selama itu masih ada, saya kira sulit kita bisa menyelesaikan kemiskinan secara holistik. Jadi memang kemiskinan itu harus ditangani secara bersama. Nah makan bergizi gratis ya, yang dirancang dan direncanakan oleh Presiden terpilih, itu punya potensi yang sangat bagus untuk bisa menurunkan kemiskinan melalui beberapa sisi ya. Jadi makanan bergizi gratis ini kalau didesain dengan bagus, dilaksanakan dengan bagus, satu, memberdayakan ekonomi masyarakat. Itu kan komoditi supply untuk makan bergizi kan dari masyarakat kan, dari petani, dari supplier, dari pedagang, kemudian distributor, itu kan sebagai satu tambahan pekerjaan. Itu dari sisi ekonomi. Yang kedua dari kemiskinan, tadi saya sebutkan salah satu cara untuk menurunkan kemiskinan adalah mengurangi beban. Jadi banyak anak-anak sekolah nih yang tidak makan pagi, sarapan di sekolahnya tidak optimal karena tidak mampu kan. Kemudian banyak juga ibu-ibu hamil yang kekurangan energi kronik, anak-anak yang kurus. Itu adalah sangat erat dengan kemiskinan. Jadi kalau kita memberi makan bergizi kepada mereka, itu kan artinya sama dengan meningkatkan potensi dia, dan itu salah satu front yang kedua gitu. Kemudian ada banyak lagi sebenarnya. Yang ketiga adalah dari sisi jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang. Intervensi gizi ini salah satu intervensi yang sangat return of investment-nya sangat tinggi, tapi jangka panjang gitu ya. Jadi kalau sekarang melakukan intervensi gizi pada ibu hamil dan balita dan anak sekolah mungkin nggak bisa langsung dirasakan, tapi juga ke depan. Yang keempat, ini kan diberikan juga anak sekolah. Nah anak sekolah ini salah satu pembelajaran dari banyak negara dengan makan bergizi gratis ini adalah kemampuan untuk anak-anak itu bisa aktif belajar. Partisipasi sekolah meningkat, kehadiran meningkat, kemudian kualitas pembelajaran meningkat, yang pada ujungnya adalah sebenarnya pada kualitas pendidikan. Jadi itu banyak tempat di mana makan bergizi ini bisa membantu menurunkan kemiskinan. Gitu. Artinya hal ini memberikan dampak yang cukup baik ataupun memberikan multiplier effect dan bahkan tadi dampaknya jangka panjang ya Pak Pungkas ya? Iya, jangka pendek ada, jangka menengah ada, jangka panjang ada. Oke.